Pemirsa, Lembaga Pemantau Korupsi di Kepulauan Riau menilai Jaksa Yulianto tidak profesional dalam penanganan kasus dugaan korupsi dana percepatan pembangunan infrastruktur atau PPID Kabupaten Anambas di Kepulauan Riau. Diduga terjadi perselingkuhan hukum sehingga pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab justru tidak tersentuh hukum. Inilah Yulianto. Sepintas tidak ada masalah dengan jaksa yang satu ini. Bahkan orang mungkin akan bersimpati saat Yulianto melaporkan dirinya mendapat SMS berisi ancaman. Namun tahukah Anda pesan yang sebenarnya? Pesan yang disampaikan kepada Yulianto sejatinya himbauan agar penegakan hukum yang profesional, tidak transaksional, tidak bertindak semena-mena demi popularitas dan abuse of power. Dalam pesan itu juga disebutkan impian untuk perubahan negeri ini, di mana Indonesia diharapkan bersih dari segala hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya. Pesan itu disampaikan karena adanya empati kepada sebagian rakyat Indonesia yang masih berjuang melawan kemiskinan. Intinya yang tadi isinya sama, tapi ujungnya ditambah. Kasihan rakyat yang miskin makin banyak, sementara negara lain berkembang dan makin maju. Jadi bahasa SMS dari Haritanu tersebut adalah bahasa idealisme, tidak mengancam. Ya, kalau memang itu ancaman berarti seluruh politisi kita yang sekarang jadi gubernur menteri harusnya masuk penjara dong, karena mereka setiap kampanye selalu mengatakan seperti itu. Mungkin kekhawatiran Yulianto dengan SMS itu dapat dinilai wajar, karena pesan dalam SMS itu sangat jelas bahwa penegakan hukum di tanah air harus profesional, tidak transaksional, dan tidak semena-mena. Sementara National Corruption Watch justru berpendapat lain. Lembaga Pemantau Korupsi di Kepulauan Riau itu menilai Yulianto tidak profesional dalam penanganan kasus dugaan korupsi dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah PPID Kabupaten Anambas di Kepulauan Riau. Diduga terjadi perselingkuhan hukum sehingga pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab justru tidak tersentuh hukum. Terhadap perkara percepatan pembangunan infrastruktur daerah atau disingkat PPD di pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas yang kejadian terjadi tahun anggaran 2011. Oh, dulu auspisiusnya Pak Yulianto. Ada temuan pihak kejaksaan bermain di sini, ini bermain mata dengan pihak calon terdakwa. Kalau nggak salah auspisiusnya Pak Yulianto. Bila benar dengan apa yang terjadi dalam penegakan hukum kasus dana PPID Kabupaten Anambas di Kepulauan Riau itu, maka wajar bila Yulianto merasa terancam oleh sebuah himbauan yang mengatasnamakan rakyat dan bangsa Indonesia. Yang justru tidak wajar adalah alasan dibalik promosi yang dilakukan Jaksa Agung Prasetyo terhadap Yulianto. Tim Liputan MNC Media melaporkan.